Ya, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, walhamdulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah ya bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting kali ini walaupun secara maya, namun insya Allah semoga tetap berkesan dan memberikan ilmu yang berkah insya Allah kepada kalian semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran hari ini, udah ada yang tahu belum mau belajar apa hari ini? Belum, Pak. Belum. Oke, sip. Oke, hari ini, nah, share screen-nya kelihatan nggak? Share screen. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, hari ini kita akan belajar tentang e-book ya, tentunya pengenalan terlebih dahulu dalam e-book. Nah, sekarang nih, Bapak mau tanya nih, kira-kira dari dua gambar ini, mana yang lebih canggih kalau menurut kalian? Sok ada yang mau jawab nggak? Ya, gimana? Yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Yang kanan, Pak. Yang Ya. kanan lebih canggih. Yang sebelah kiri, Pak. Yang sebelah kanan kenapa? Yang sebelah kiri kenapa? Ada yang mau jelasin? Kalau lebih canggih, malah lebih canggih kanan. Karena teknologi. Karena teknologi. Seiring berjalannya teknologi. Oke, sih benar ya. Bapak tambahin juga ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang prefer ke kiri juga, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari perkembangan teknologi ya, benar ya yang dikatakan oleh teman-teman sekalian, bahwa sekarang ini udah nggak zaman nih istilahnya paper book atau buku yang menggunakan kertas. Lebih zaman sekarang yang menggunakan perangkat digital seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, lalu pertanyaannya akan berlanjut ke apa itu e-book. Nah, kira ada yang bisa ngasih tahu nggak sebenarnya e-book itu apa sih? Kan dari tadi kan udah Electronic book. Elektronik buku. Buku elektronik. Buku elektronik. Selain itu, apa lagi kira-kira? Selain buku elektronik, ada yang bilang electronic book. Kira-kira apa lagi? E-book itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab? Buku. Ya, buku digital gitu bukan? Ya, betul buku digital. Oke, Bapak jelasin kembali ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa e-book itu merupakan electronic book atau buku elektronik, buku digital. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Maksudnya pengertiannya seperti apa sih kalau secara e-book itu tadi ya sudah dibilang ya, sebuah buku electronic book dari bahasa Inggris. Nah, e-book itu sebenarnya bisa disebut juga dengan naskah digital. Kenapa naskah digital? Karena bentuk dari si buku ini tuh bisa diakses di perangkat-perangkat yang sudah ada pada zaman sekarang ini. Kayak misalnya, kalian bisa buka buku dengan menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, atau mungkin misalnya kalian yang udah punya tablet atau iPad, nah kalian bisa buka e-book yang ada atau yang beredar pada zaman sekarang seperti ini. Nah, disebut e-book juga karena jadi tadi yang sudah dibilang bisa ditampilkan di berbagai perangkat digital dan di dalamnya biasanya berisi bermacam-macam media, bisa teks, bisa gambar, bisa audio, bisa video. Nah, lalu kira-kira nih kalau misalnya kita udah tahu nih e-book itu bisa diakses di mana saja, terus habis itu ternyata di dalam e-book itu banyak sekali multimedia yang bisa kita sisipkan. Nah, kira-kira fungsi e-book itu selain bisa diakses di mana-mana, kira-kira menurut teman-teman apa? Ada yang mau jawab?
Halo. Mempermudah berbagi informasi, Pak. Ya, benar. Mempermudah berbagi informasi. Selain itu, apalagi kira-kira? Menyimpannya aman, gak gampang hilang. Menyimpannya aman, gak gampang hilang. Ya, benar ya. Itu dua itu saya udah mewakili fungsi dari e-book ya. Jadi Bapak lanjutin lagi, fungsi dari e-book itu sebenarnya secara umum, ada banyak sebenarnya sih, tapi yang paling utama, yang pertama, ya yang tadi disebutkan ya, alat untuk mempermudah berbagi informasi. Seperti yang kita tahu, bahwa zaman sekarang ini sangat gampang ya untuk berbagi informasi dalam artian semua orang nih karena memegang handphone. Ketika mereka semua memegang handphone saja, itu mereka bisa mencari berbagai macam di internet, bisa berbagi informasi ke teman-temannya, bisa berbagi informasi baik ke sanak saudaranya, seperti itu. Nah itu makanya kenapa disebut alat untuk mempermudah berbagi informasi. Yang kedua, media untuk mewadahi hasil produk. Nih, seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa sekarang itu buku bisa dijual secara elektronik juga. Contohnya nih, di screenshot ini tuh ada di App Store ya, di iOS. Kalau di Android itu, kalau nggak salah, Google Playbook ya. Kalian bisa coba nanti kalau udah selepas pembelajaran ini, silahkan coba lihat. Nah, di sana tuh banyak sekali orang-orang yang menjual hasil karya mereka gitu. Baik dari buku novel, dari buku bacaan, buku paket untuk pembelajaran misalnya. Nah, seperti itu. Dan e-book ini selalu dibilang merupakan wadah untuk menulis atau menaruh sebuah naskah dan literasi dengan cara yang menarik dan interaktif. Kenapa menarik? Karena bagi sebagian orang atau mungkin bagi mayoritas orang, begitu merupakan suatu hal yang baru. Dan kenapa interaktif? Karena ada multimedianya. Bisa sebagai kita sebagai pembaca bisa tahu jauh gitu daripada hanya sekedar sebuah narasi. Nah, yang ketiga benar tadi biar aman tadi kata teman-teman ya. Jadi sebenarnya fungsi e-book itu ya melindungi konten yang disampaikan. Nah, ini contohnya gambarnya nih. Kalau buku nggak ada yang baca atau dibiarin, ditaruhnya nggak benar, nah udah biasanya problemnya bukunya rusak atau kena air atau mungkin misalnya bukunya hilang seperti itu. Nah, lalu lanjut, nah ini ada jenis-jenis naskah digital. Mungkin ada yang mau nyebutin satu aja contoh format naskah digital. Kira-kira apa, ada yang mau jawab? Halo. PDF, Pak. PDF, iya betul PDF. Udah ya PDF, oh, contohnya salah satunya. Nah PDF itu kalau mungkin teman-teman udah familiar, ya biasa Bapak ya kalau bikin modul itu PDF. Tapi nanti kita bahas ya. Oke, ini sebenarnya Bapak merangkum sebenarnya banyak banget jenis-jenis format naskah digital. Yang pertama itu ada AZW atau ini sebenarnya khusus ya untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh Amazon. AZW atau disebut dengan Amazon Word itu sebenarnya punya kepunyaan format dari Amazon itu sendiri, di mana salah satu perangkat yang mendukung format ini yaitu Kindle. Kindle itu perangkat yang dikeluarkan Amazon yang bentuknya itu kurang lebih seperti iPad atau seperti tablet Android yang sering beredar ya di pasaran sekarang, tapi dia lebih dikhususkan untuk membaca e-book. Cirinya apa? Kalau Kindle itu kalau misalnya kalian ingin telusuri lebih jauh lagi ya, Kindle itu layarnya hitam putih doang. Jarang sekali. Sebenarnya ada sih produk yang sekarang dikeluarin oleh Amazon yang berwarna, tapi rata-rata produk yang dikeluarkan oleh Amazon Kindle itu, si Kindle-nya itu berwarna hitam dan putih. Tujuannya apa? Ya itu tadi buat membaca, karena warna yang kontras seperti itu cenderung nyaman untuk dibuat untuk membaca. Nah, dan ini juga ya tadi disebutkan ya, format untuk Kindle Amazon, dan ini nggak bisa dibuka di perangkat lain. Itu. Lalu yang kedua itu ada EPUB ya, EPUB atau EPUB. Silahkan yang bacanya mau gimana. Itu merupakan electronic publication. Ini tuh sebenarnya EPUB itu sebenarnya format ini ya yang distandarkan oleh International Digital Publishing Forum. Jadi EPUB ini
lebih dikhususkan untuk perangkat-perangkat yang istilahnya bisa untuk membaca e-book dalam artian seperti ini. Kalau misalkan tadi ini sebutan PDF, nah PDF itu kan sebenarnya nggak terlalu mengarah kepada e-book karena apa? Karena sebenarnya kompatibilitas dari PDF itu sendiri bergantung kepada perangkatnya itu sendiri. Tadi kita akan nyambung ya ke PDF ya nanti. Nah, EPUB ini merupakan salah satu format yang sejatinya dia itu bisa menyesuaikan dari si perangkat itu sendiri. Misalkan ada laptop dan handphone. Itu kan sebenarnya dua perangkat yang berbeda ya, dari bentuknya aja berbeda, dari ukuran layarnya aja berbeda. Nah, format EPUB ini itu bisa menyesuaikan dari bentuk layar dari perangkat itu sendiri. Nah, sampai saat ini EPUB itu udah banyak berkembang dari yang versi pertamanya, sekarang yang kedua dan ketiga. Perkembangannya itu sebenarnya hanya sebatas kompatibilitas saja ya dan interface di aplikasinya sih. Dan biasanya yang mendukung EPUB ini ada banyak dalam artian untuk mengedit sebuah file EPUB itu nggak bisa menggunakan sembarang aplikasi. Nanti kita akan bahas aplikasi apa saja yang bisa mengedit e-book khususnya untuk EPUB. Lalu ada juga Mobi Pocket. Kalau ini sepemahaman Bapak, ini tuh sebenarnya perangkat lunak yang emang dikhususkan untuk membaca format Mobi ya. Nah dulu itu hampir tersedia di perangkat PDA. PDA itu ya hampir menyerupai handphone yang ada pada zaman sekarang ya. Tapi nggak handphone banget lah. Memang nggak selengkap dan sehebat handphone zaman sekarang. Nah, aplikasi Mobi Pocket ini juga sebenarnya ada di Windows dan bisa mengkonversi file doc, ya tahu ya dokumennya HTML, ada PDF juga tadi yang disebutkan, rich text format, dan ada file TX atau teks biasa. Lalu yang terakhir, nah ini yang sering ya yang diingat sama teman-teman mungkin PDF atau portable document format. Ini merupakan kepunyaan dari Acrobat, produk Adobe ya. Jadi dinamakan PDF karena memang ini diciptakan untuk produk-produk mereka nanti gitu kan. Nah, kenapa ini format ini secara langsung bukan jadi format e-book ya, tadi kan Bapak bilang kan PDF itu enggak seutuhnya e-book. Itu tadi sebenarnya karena si format e-book satu ini itu nggak bisa mengikuti atau menyesuaikan bentuk dari perangkat itu sendiri. Maksudnya dalam artian layarnya. Kalau layarnya lebar ya belum tentu PDF bisa dibaca dengan baik dan benar. Kalau misalnya layar terlalu kecil juga sama. Belum tentu PDF bisa dibaca dengan baik dan benar. Tapi secara umum ini adalah format yang sering digunakan oleh orang-orang. Karena ya itu tadi. Ini ternyata ada kan, ada operator ada di Android, ada di iPhone atau di iOS pun juga ada gitu kan. Di macOS pun juga ada. Jadi orang-orang lebih senang menggunakan format PDF ini. Nah, lanjut ada juga HTML. HTML juga ini disebut sebagai format naskah digital ya. Karena sejatinya ini itu sebenarnya bahasa untuk peramban ya, untuk peramban di web. Biasanya codingannya ya untuk ditampilkan pada browser sebenarnya. Nah, selain itu HTML ini tuh juga punya CSS. Sebenarnya kalian nggak terlalu perlu belajar ini sih, tapi cukup kalian tahu saja bahwa HTML itu dan CSS itu ya punya hubungan erat lah. CSS itu bisa digunakan untuk styling atau customisasi, misalnya pengen teksnya warna apa, backgroundnya ada apa, seperti itu ya. Satunya ada HTML. Seperti itu. Nah, lalu ini ya, lanjut ke aplikasi pembaca e-book. Tadi yang sudah Bapak janjikan, Bapak akan membahas beberapa aplikasi pembaca e-book. Yang pertama Adobe Reader ya, ini tidak perlu ditanya lagi, tadi sudah dibahas, formatnya PDF. Lalu ada Foxit Reader. Foxit Reader itu juga sama sebenarnya tujuannya kayak Adobe Reader. Bedanya ya biasalah kalau beberapa perusahaan kan suka pengen punya ciri khasnya sendiri ketika membuat sebuah aplikasi. Mungkin Adobe Reader punya tampilannya sendiri, interface sendiri, Foxit Reader pun juga sama.
Lalu ada Read Era. Read Era ini sebenarnya baca e-book juga di Android ya, karena sebenarnya di Android itu jarang sekali aplikasi yang mendukung format EPUB ya khususnya. Seperti itu. Nah, lalu kira-kira nih, bagaimana sih cara membuat e-book? Membuat e-book itu tadi sudah dibilang bahwa aplikasi membuat e-book itu ada, sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ada. Salah satunya adalah Sigil. Ini Sigil ya, atau Sigil terserah bacanya mau gimana. Tapi memang ini merupakan aplikasi untuk manajemen dan pembuatan digital book, khususnya untuk format EPUB tadi yang seperti Bapak bilang. Nah, format EPUB itu nggak bisa dibuka oleh sembarang aplikasi. Nah, salah satu aplikasi yang bisa membuka EPUB itu adalah Sigil. Nah, Sigil ini tadi yang sudah dibilang mendukung format XT, HTML, dan format EPUB. Lalu yang satunya lagi ada Viewporter. Viewporter ini juga sama sebenarnya dengan Sigil, tapi ya lagi-lagi hanya beda interface aja. Biasanya sih kadang orang kalau misalnya nggak suka pakai Sigil, ya mereka mungkin bisa beralih ke menggunakan Viewporter. Nah, Viewporter ini kelebihannya lebih ke arah kompatibilitas ya, karena sudah mendukung format EPUB terkini. Dan Viewporter itu versi Android-nya juga sudah ada, tapi tidak dipublish di Google Play Store. Kayaknya sih kalau Bapak lihat dari beberapa tweet atau beberapa postingan, memang ada masalah dengan, ada isu ya di publishing atau penelusuran atau rilis di aplikasi Viewporter ini. Jadi tadi yang sudah dibilang tampilannya juga jauh lebih intuitif. Seperti itu. Nah, ada aplikasi pendukung lain juga nih buat teman-teman, misalnya nanti ketika kita pengen membuat e-book, misalkan ya ingin membuat e-book, tapi bingung gitu menggunakan Sigil ya, mungkin masih terlalu rumit atau mempelajarinya terlalu lama, menggunakan Viewporter juga mungkin secara interface sama tapi mungkin harus menggunakan waktu yang lama. Nah, sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang sangat dekat dengan kita, apalagi kemarin kita juga udah belajar gitu. Tapi nggak asing lagi teman-teman, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word itu ternyata bisa loh dipakai untuk mengubah format ya, khususnya untuk mengubah format menuju HTML maupun PDF. Lalu untuk pendukung lainnya seperti kalian misalnya pengen menyisipkan gambar, mungkin kalau sekarang mah gampang ya nyari gambar di luar tuh di internet. Nah, sebenarnya ada aplikasi yang mendukung itu juga ada. Kayak Corel, kayak Adobe Photoshop. Nah, itu sangat mendukung untuk edit gambar. Lalu ada juga Format Factory. Format Factory itu digunakan biasanya sih untuk konversi. Sebenarnya konversi gambar bisa, misalnya dari JPG ke PNG itu bisa. Untuk formatting atau mengubah format suara itu juga bisa. Mengubah format video itu juga bisa. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri tentang Format Factory. Nah, lalu ada juga alternatif pendukung e-book. Nah, alternatif pendukung e-book itu tahu ya Google Docs ya. Di sini ada yang belum pernah pakai Google Docs atau ada yang udah pernah pakai Google Docs dong? Halo, Pernah. pernah. Yang lain gimana? Ada yang udah pernah atau belum sama sekali? Halo, Sepi? Belum. Belum. Belum, Bapak. Oke, sip. Pernah, Pak. Ya, oke, sip. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Berarti bisa Bapak katakan belum semuanya pernah menggunakan Google Docs, tapi ada sebagian juga yang sudah menggunakan Google Docs. Nah, Google Docs ini juga menjadi salah satu tools untuk mengolah konten e-book. Khususnya kalau misalnya kalian terbatas nih, misalnya jarang buka laptop nih, atau misalnya harus buka PC dulu nih, males gitu. Nah, Google Docs ini bisa jadi salah satu tools di handphone kalian kan. Secara umum kan handphone kalian Android ya kan ya, kemarin udah banyak yang bilang rata-rata handphonenya Android. Oke. Salah satu pendukung lainnya misalkan untuk membuat cover kalian bisa menggunakan Canva. Canva itu juga ada di Android teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ya misalnya ingin buat e-book, pengen bikin cover yang bagus, gunakan Canva gitu.
Kalian bisa coba nanti di Play Store ada gratis. Atau misalkan kayak misalnya pengen nyari via web pun juga ada, misalkan yang mau download aplikasi seperti postermywall.com, di Pinterest juga ada, Google Image yang paling umum atau paling sering digunakan sama kita ya. Bapak pun juga sering menggunakan Google Image untuk nyari-nyari gambar, nyari-nyari referensi cover, seperti itu. Lalu yang terakhir, ini yang tadi disebutin ya, di Android, Bapak ingetin lagi, ada Read Era untuk membaca format-format e-book, khususnya seperti EPUB, seperti itu. Nah, lalu ada cara mengkonversi file ke HTML. Udah ada yang tahu belum cara mengkonversi file ke HTML yang paling gampang pakai apa? Halo? Belum, Pak, belum. Belum. Yang lain gimana? Ada yang udah tahu atau belum? Belum tahu Pak. Belum. Belum. Pak. Oke, sip. Nah, cara mengkonversi file ke HTML yang paling dekat dan yang paling gampang sebenarnya adalah menggunakan Google Docs. Ya, jadi kenapa memakai Google Docs tadi ya seperti yang Bapak jelasin bahwa di Google Docs itu versinya pun banyak gitu ya, di Android bisa, kalian bisa mengakses via web. Bisa web kan berarti bisa kalian akses menggunakan Windows bisa atau menggunakan Mac OS pun juga bisa. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjabarkan kira-kira gimana sih kalau misalnya kita nih, Pak, kepengen dong Pak mengkonversi file ke HTML gitu misalnya. Nah, saya kepengen nih bikin ebook gitu, tapi pengennya ke HTML dulu gitu. Misalkan gitu ya, atau misalkan mungkin pengen ke PDF pun juga bisa sebenarnya menggunakan di Google Docs. Kalau misalkan ke EPUB pun juga bisa. Jadi kita lihat ya cara-caranya. Yang pertama, yang jelas kalau misalkan kalian menggunakan Android, ya ini secara umum yang menggunakan handphone pastinya. Kalau kalian males nih pakai laptop atau pakai PC, kalian bisa menggunakan handphone kalian, khususnya Android. Yang pertama, jika kalau udah punya file, silakan nih kalau di tampilan Android seperti ini ya, kalian bisa klik tombol folder di pojok kanan atas, lalu kalian bisa input langsung kalau misalnya kalian udah punya ketikan, udah punya tulisan yang formatnya dokumen. Misalnya udah punya narasi gitu, atau misalnya udah punya literasi-literasi, udah punya tulisan-tulisan lain, kalian bisa langsung buka di perangkat kalian gitu kan. Tentunya sudah ada ya filenya di handphone kalian. Nah, lalu yang kedua, langkah keduanya, kalau file yang sudah terbuka, ya misalnya udah buka nih filenya. Nah, kalian langsung ya, ini tips dari Bapak sih sebenarnya, langsung ubah tampilan kalian ke print layout. Tujuannya apa? Nah, tujuannya biar tampilan dari tulisan kalian itu punya separasi antar halaman. Jadi kelihatan gitu, halaman 1 yang mana, halaman 2 yang mana. Tuh. Nah, lalu yang ketiga, di dalam Google Docs, kalau misalkan kalian udah ready nih tulisannya, terus kalian misalkan udah menyisipkan gambar, misalkan. Nah, kalian sebenarnya mudah ya untuk menggunakan Google Docs ini. Kalian bisa mengubah fotonya, atau misalkan mengganti fotonya dengan yang lain, atau misalkan kalian merasa kurang nih, pengen nambahin tabel, pengen nambahin link ke alamat lain, atau ke referensi lain. Nah, kalian juga bisa menyisipkan gambar. Ini ada ya di tombol plus, nanti kalian bisa muncul tuh insert apa, link kah, atau image kah, atau table, seperti itu. Nah, kalian juga, ini masih langkah ketiga ya, kalian juga bisa mengedit teksnya. Ini caranya gampang banget kalau misalkan kita sebelum-sebelumnya udah melihat interface dari Word, kalian nggak akan asing sama interface dari Google Docs itu sendiri. Fungsinya masih sama. Di bar ini nih contohnya, yang di atas keyboard ada fungsi bold, fungsi italic, fungsi underline. Itu sama persis dengan apa yang ada di Microsoft Word. Seperti itu. Nah, opsi yang lebih lengkapnya lagi, kalian juga bisa klik tombol text customization di sebelah tombol plus tadi. Tombol plus tadi kan yang buat insert ya, nambahin satu gambar atau misalnya table. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan beberapa preferensi kalian, gitu. Misalkan style teks kalian pengen kayak judul gitu, misalkan jadi teksnya jadi gede. Atau misalnya font kalian kepengen diubah, misalnya nggak mau Roboto, maunya Times New Roman. Nah, itu bisa kalian ubah.
Kalau misalkan size-nya kalian pengen diubah ukuran fontnya, nah itu bisa kalian ubah ukurannya baik jadi gede atau menjadi kecil, nah itu silakan. Nah, lalu langkah keempat, ini saya dilupakan juga sih, misalnya kalian bingung nih, tadinya kan namanya nggak mau bawaan default gitu. Kalian pengen ganti nama file kalian. Nah, di Google Docs itu juga sangat gampang. Kalian tinggal edit nama kalian yang udah ada nih di atas ini ya. Di atas bar file kalian. Nah, itu kalian langsung bisa rename juga di sana. Itu. Nah, lalu yang selanjutnya, langkah kelima, untuk mengkonversi filenya, caranya juga cukup mudah. Di pojok kanan atas ada pilihan option ya, yang titik 3. Kalian masih bisa share dan ekspor. Kalian bisa memilih formatnya itu mau apa. Misalkan kalian pengen jadi PDF, itu ada pilihannya bisa. Misalkan menjadi EPUB bisa. Misalkan menjadi HTML pun juga bisa. Nah, adapun juga yang di PC, versi PC-nya ya, web base-nya ya. Kalau yang versi web base-nya pun juga pasti nggak akan asing buat kalian, karena ini juga ada di Microsoft Word. Khususnya buat beberapa opsi ya, beberapa fitur-fiturnya ya. Mungkin kalau secara user interface atau user experience ya beda ya. Tapi secara fitur itu sebenarnya mirip. Nah, caranya juga sama kalau misalnya di Android kalian ngeklik tombol folder untuk membuka filenya, misalnya file narasi kalian, file literasi kalian. Nah, itu juga sama. Kalian tinggal klik tombol folder yang udah ditandain pakai kotak merah. Nah, kalian bisa open filenya. Kalau misalkan ada di drive, ya tinggal dibuka di drive. Nah, kalau misalkan filenya ada di PC kalian, atau di laptop kalian, ya tinggal di-upload. Nah, lalu di versi PC ini, ya sama ya sebenarnya kayak di Android juga, bedanya hanya posisinya aja. Kalian bisa mengedit teksnya, di barnya sudah ada beberapa pilihan tuh. Langsung, bahkan jauh lebih terlihat lebih lengkap ya, karena bisa dijabarkan semuanya, mulai dari bentuk font, jenisnya, mau bold, italic, underline, ukuran fontnya, alignment-nya, misalnya mau ke tengah semua, ke kiri semua, ke kanan semua, atau justify, itu. Lalu, kalian juga bisa langsung ngedit gambarnya, misalkan kalian kurang nih gambarnya, atau misalnya pengen diganti, nah kalian bisa langsung aja tuh, bisa pilih dari upload dari komputer, atau mencari di web, seperti itu. Ya, tombolnya ada di sebelah image option, kalau misalnya kalian sudah pengen ganti. Kalau misalnya belum ada gambarnya, kalian bisa tambahkan gambarnya. Oh iya, nggak kelupaan juga ya, untuk cara ekspornya pun agak sedikit berbeda, karena ini tuh jauh lebih mirip ke Microsoft Word, karena kita harus membuka menu file untuk mengekspor atau men-save file ini menjadi HTML ya, misalnya tadi mau HTML, mau PDF, tapi ini khususkan untuk HTML karena sudah ada fiturnya. Kalian tinggal klik menu file, lalu buka opsi download, dan di sana ada pilihannya. Salah satunya itu tadi ya, di cara membuat HTML, itu udah dipakai web page, HTML, dan zip. Nah, bisa ada yang bertanya nih, atau misalnya ada yang bingung, Pak, kok ada HTML, tapi zip, Pak? Nah, jadi si Google itu, sebenarnya Google Docs itu tidak bisa digunakan secara offline ya. Dalam artian, apalagi khususnya untuk mengkonversi file. Kenapa? Karena semua proses itu dilakukan di cloud-nya mereka, di sistemnya mereka gitu, bukan secara offline atau secara intinya dalam artian tidak dikonversi di dalam perangkat kalian. Jadi harus di-upload terlebih dahulu ke internet. Nah, kenapa bentuknya zip? Karena si file HTML ini tuh tidak berdiri sendirian. Di file HTML tersebut, biasanya kalau kalian buka file HTML ini, ada beberapa referensi menuju misalnya ke gambar salah satunya. Kalau misalnya video, nanti juga ada beberapa codingan yang mereferensi atau menuju ke sebuah, enggak satu file aja. Nah, oke, mungkin sekian ya, mungkin tentang pengenalan e-book
sampai dengan konversi file ke HTML. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Kalau ada yang ditanyakan, halo teman-teman. Jawaban cukup. Gimana? Halo, ada yang ditanyakan? Tidak, Bapak. Tidak. Tadi Rifki kayaknya bicara ya. Ada apa Rifki? Halo Rifki. Ya, kalau memang tidak ada dari teman-teman pertanyaannya, mungkin sedikit informasi ya. Di Google Classroom, Bapak sudah mengupload file atau mengupload presentasi ini ya, mengupload materi ini. Lalu di Google Classroom-nya nanti akan ada beberapa task ya, atau beberapa tugas. Salah satunya ada tugas mengkonversi file ke HTML. Itu instruksinya sudah ada di sana. Kalau misalkan ada kendala, mangga silakan ditanyakan. Lalu untuk tugas lainnya sebenarnya bukan tugas sih, ada kuis ya. Kuisnya juga singkat, seperti yang Bapak kasih tahu ke teman-teman. Selain ada tugas, juga ada kuis. Kuisnya ini nanti berbentuk pilihan ganda. Silakan buka di Google Classroom. Mungkin ada yang udah buka Google Classroom belum? Coba dicek, udah ada apa belum filenya. Sudah ada, Pak. Sudah ada, iya sip. Ya, kalau sudah ada, mangga silakan dicek, dibaca terlebih dahulu. Kalau misalkan ada kesulitan atau misalkan kurang paham, mangga ditanyakan ya. Ya, Rifki siap. Maaf Pak, jadinya jelek. Ya, siap. Gak apa-apa, udah. Oke, sekian ya. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Untuk Zoom meeting kali ini sesuai janji Bapak ya. Tidak lewat waktunya. Alhamdulillah di bawah 45 menit. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semangat juga ya untuk pekan akhir semesternya. Semoga sukses dan nilainya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diperkenankan meninggalkan meeting. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.